Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriadi Nugraha. Nomor induk mahasiswa 21260000031. Yang saya hormati Ibu Utami Prasajaningsih selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang terdiri dari 2 soal. Soal yang pertama yaitu bagaimana saudara memahami dan mengapa manajemen kinerja itu sangat penting, ya. Apa pandangan saudara? Manajemen kinerja itu bersifat strategis, holistik, dan terintegrasi. Terus apa tujuan coaching dan umpan balik dalam manajemen kinerja, ya. Menurut saudara bagaimana memberikan coaching yang baik untuk karyawan Gen Y dengan model grow pada kasus mendorong komitmen kinerja yang tinggi? Jadi manajemen kinerja itu tentunya sangat penting, ya, karena konsep berpikir kesisteman dalam mengawal pencapaian tujuan organisasi sebagai peta koreksi atas semua aktivitas yang dilakukan secara terintegrasi dalam organisasi sejak adanya masukan, proses, hasil, dan manfaat, ya. Jadi model Armstrong ini mungkin lebih mewakili konsep dari holistik, strategik, dan integratif, gitu ya. Kemudian tantangan manajemen kinerja dan faktor penentu keberhasilan manajemen kinerja yaitu dukungan dan komitmen kepemimpinan organisasi, lalu proses transparansi, kejelasan visi dan misi, kemudian komunikasi yang apresiatif dan dialogis, ya. Lalu BSC itu mensyaratkan adanya people yang belajar dan mau bertumbuh sehingga mudah merespon berbagai hambatan yang dengan cekatan memperbaiki internal bisnis proses. Hal tersebut diharapkan memberikan kepuasan kepada customer dan pada akhirnya berdampak pada perspektif finansial perusahaan. Konsep BSC akan dapat terimplementasikan HR profesional mengemban 4 peranannya sebagai business partner. Ada admin expert, change agent, dan employee champion untuk mengawal 4 objektif HRM, yaitu ada organisasional, fungsional, personal, dan sosiental. Kompetensi yang dituntut untuk menjalankan MK adalah figur yang menampilkan diri sebagai strategic positioner, credible activities, capacity builders, employee champions, HR innovator, dan integrator dan teknologi proponents. Lalu produktivitas dengan perspektif industrial, engineering, teknik dilakukan melalui work study, work simplification, dan Pareto analysis. Ekonomi analisis menggunakan manajemen Trouch value analysis, cost benefit analysis, zero based budgeting, dan cost productivity allocation. Behavioral teknik menggunakan organization development, brainstorming, force file analysis, dan nominal group teknik. Kemudian quality of work dengan the human relation approach didasarkan kepada kepercayaan. Ada perlibatan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Dengan the human approach, manusia merupakan sumber daya berharga, mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Harus dikembangkan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam proses perubahan. The high involvement approach, manusia mampu membuat keputusan penting tentang pekerjaannya. Pengawasan atas pekerjaannya dilakukan sendiri karena sudah ada kesadaran yang tinggi. Yang cocok untuk generasi Y, the human relation approach, dan the high involvement approach. Kemudian tujuan umpan balik untuk tujuan instruksional dan motivasional. Untuk generasi X lebih dengan cara memberikan saran yang orientasinya pada kerja bersama. Sedangkan pada generasi Y menekankan pada ajakan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan pekerjaan.
Pengukuran kinerja didasari dari ukuran dari organisasi ke departemen dan selanjutnya diturunkan dengan KPI individual atau Key Result Indicator, Performance Indicator, Result Indicator, Key Performance Indicator. KPI perlu mempertimbangkan 4 dasar, yaitu partnership, transfer of power to the front line, measuring and reporting only what matter, laying on performance measure to strategy throughout the critical success factor. Itu menggunakan tampilan balance scorecard. Lalu appraisal dapat dilakukan bila pimpinan masih mampu memonitoring tugas dan wewenang karyawannya yang bertanggung jawab menyiapkan penilaian kinerja dalam DEP HC atau HR. Penyimpangan, to the halo effect, the horn effect, solusinya yaitu penilaian berjenjang atau team rater. Kemudian coaching lebih merujuk pada penyelesaian persoalan pekerjaan. Konseling lebih pada penyelesaian persoalan pribadi. Faktor yang mempengaruhi siklus perbaikan kinerja adalah top management commitment, organizational toward the future. Lalu kompetensi atau pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang pekerjaan tersebut. Core competence, kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Leadership competence, kompetensi yang merujuk pada aspek kepemimpinan yang disyaratkan oleh organisasi. Business competence, kompetensi yang merujuk pada oriental bisnis yang diharapkan dimiliki oleh anggota organisasi. Job competence harus diturunkan dengan mempertimbangkan struktur organisasi dan selanjutnya melakukan job leveling, baru kemudian diberikan pembobotan atau job loading untuk menyepakati kompensasi yang perlu diberikan pada setiap jenis pekerjaannya. Lalu ada direct compensation, yaitu relate with performance, indicate indirect compensation related with membership of organization, team based pay, kompensasi yang diberikan berdasarkan kerja kelompok. Skill based pay, sistem kompensasi yang tekanannya pada bobot keterampilan yang dimiliki. Sedangkan senior based pay menekankan pada lama kerja seseorang. Teori motivator dari McGregor, teori Y cocok untuk gen Y, di mana diberikan kepercayaan dan dilibatkan akan mendorong komitmen yang tinggi. Semakin SSO merasakan POB dan POS, maka pasaran diberdayakan akan terasa dan turnover akan menjadi lebih kecil. Untuk soal nomor 2, disruption era berdampak pada pengelolaan SDM. Menurut saudara, apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan SDM agar karyawan dan perusahaan sama-sama merasakan sinergi, terjadi suasana kolaboratif dalam meraih keuntungan perusahaan? Disrupsi itu sendiri diartikan sebagai sebuah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Era disrupsi ini menuntut kita untuk bersikap inovatif dan kreatif, di mana persaingan bukan lagi ditentukan oleh modal ataupun teknologi, melainkan sumber daya manusia dan budaya kerja. Meningkatkan kualitas SDM adalah kunci utama. Di era revolusi industri, kemajuan teknologi dan inovasi harus terus didorong agar kita tetap bisa bersaing di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kemudian manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau Human Resource Management adalah bagian dari fungsi manajemen. Jika manajemen menitik beratkan bagaimana mencapai tujuan bersama dengan orang lain, maka MSDM memfokuskan pada orang baik sebagai objek atau pelaku dan sekaligus sebagai objek
dari pelaku. Jadi bagaimana mengelola orang-orang dalam organisasi yang direncanakan atau planning, diorganisasikan atau organizing, dilaksanakan atau directing, dan dikendalikan atau controlling agar tujuan yang dicapai organisasi dapat diperoleh hasil yang seoptimal mungkin, efisien dan efektif. Jadi sumber daya manusia atau SDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Selanjutnya MSDM berarti mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya MSDM juga menjadi bagian dari ilmu manajemen atau manajemen science yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam melaksanakan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Menurut John Ivancevic 2007, MSDM memberikan kontribusi efektif organisasi yang mencakup sebagai berikut. Yaitu pertama, membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, mempekerjakan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja secara efisien. Yang ketiga, memenuhi organisasi dalam hal pegawai yang terlatih dan termotivasi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja pegawai secara penuh dan aktualisasi diri. Kelima, mengomunikasikan kebijakan SDM kepada semua pegawai atau karyawan. Keempat, membantu dalam memelihara kebijakan, etika, dan perilaku tanggung jawab sosial. Selanjutnya, mengelola perubahan terhadap keunggulan yang saling menguntungkan dari individu, kelompok, perusahaan, dan masyarakat. Dalam praktek, menentukan rencana jangka panjang perusahaan secara menyeluruh memerlukan beberapa perangkat atau tools khusus. Sebagai contoh, diperlukan kemampuan yang sistematis, mengevaluasi secara kompetitif, serta menilai apa strategi yang dilakukan terbaik, seperti tindakan jangka panjang yang akan dilakukan. Menurut Faisal Rifai 2005, sudah merupakan tugas manajemen SDM untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan SDM yang merasa puas dan memuaskan. Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada SDM. Adapun fungsi-fungsi manajemen SDM seperti halnya fungsi manajemen umum yaitu yaitu fungsi manajerial. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, yang keempat pengendalian. Selanjutnya B, fungsi operasional, yaitu ada yang pertama pengadaan tenaga kerja, yang kedua kompensasi, yang ketiga pengintegrasian, keempat yaitu pemeliharaan, yang kelima pemutusan hubungan kerja. Jadi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia mungkin akan dijumpai ada beberapa perbedaan, ya. Jadi aspek lain dari manajemen sumber daya manusia adalah perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan secara terpadu. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan pemilik tuntutan masyarakat luas. Peranan manajemen sumber daya manusia adalah mempertemukan atau memadukan ketiga kepentingan tersebut, yaitu perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas, menuju terciptanya efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kinerja perusahaan. Jadi intinya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan SDM agar karyawan dan perusahaan sama-sama bisa bersinergi, yaitu mungkin salah satunya adalah dengan perencanaan. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning adalah perencanaan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan kemudian mungkin salah satunya itu pengintegrasian. Pengintegrasian atau integration adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. Terima kasih.